Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allah wabarakatuh. Yes. Ya, untuk pagi hari ini sebelum kita membahas materi pelajaran yaitu bab 4 yaitu tentang akhlak tercela bagi diri sendiri. Marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari nanti mendapatkan manfaat, mendapatkan berkah dari Allah. Dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita membahas pelajaran, saya absen dulu ya. Semua ada yang tidak masuk? Saya absen dulu. Aditya Miko, Ayun Wagati, Akmal Hadi, Alia, Aulia, Aura, Alfa, Bima Ayu, Diva, Evan, Awas Abil, Zulfarel, Maulidia, Muhammad Bambang, Muhammad Dimas, Muhammad Anas, Muhammad Bagus, Muhammad Bahria, Muhammad David, Muhammad Faisal, Muhammad Farizah, Nafasa, Naufal, Nafis Adam, Naila, Nur Ati, Putri Bunga, Raisya, Rizky, Siti Zulaika, Siska, Sania. Ya. Nah, berarti yang nggak masuk 3 ya Pak? Ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas materi agar kita pagi hari ini bersemangat untuk mempelajari pelajaran bukan hanya akidah saja, semua pelajaran untuk hari ini dan seterusnya. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan. Hari ini adalah lagu kebangsaan Garuda Pancasila ya. Tolong semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu bersama-sama dengan hitungan 1, 2, 3 mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ya, semuanya silakan duduk. Ya. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang akhlak tercela. Minggu yang lalu kita sudah membahas materi tentang akhlak terpuji. Jadi sekarang akhlak tercela.
Nanti pembahasan kita, materi kita itu ada 5 materi yang harus kita bahas hari ini. Ya, yang pertama adalah anania. Yang kedua adalah tentang putus asa. Yang keempat godok, ya. Yang ketiga godok, yang keempat dendam, ya. Yang kelima takabur. Ini, ya. Materi yang pertama adalah tentang anania. Tapi sebelum kita membahas ini, kita harus tahu dulu apa akhlak tercela ini. Akhlak tercela itu apa? Akhlak yang buruk. Lawan kata akhlak terpuji, ya. Akhlak tercela, akhlak itu kebiasaan yang sering kita lakukan. Akhlak itu kan bahasa apa? Bahasa Indonesianya kebiasaan, kepribadian, tabiat, ya, tingkah laku yang kita lakukan sehari-hari. Jadi kalau kita pengen akhlak kita baik, biasakan kebiasaan yang baik, tinggalkan kebiasaan yang buruk. Contoh akhlak yang harus kita jauhi adalah yang pertama anania. Coba simak gambar berikut ini. Nah, ini contoh sifat anania. Coba di sini ada anak yang sedang tidak, terus salah satu anak membuang sampah sembarangan. Ini namanya perbuatan anania atau egois. Ini perbuatan yang mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Salah satunya adalah ini contohnya, seperti yang kalian lihat di gambar itu, ya. Terus yang kedua adalah putus asa. Coba dilihat, sikap anania adalah termasuk sifat tercela, ya. Karena hanya mementingkan diri sendiri. Terus bahayanya apa? Yang pertama, tidak disukai oleh Allah. Yang kedua, tidak disukai oleh sesama manusia. Karena sifat yang tidak mau menghargai hak-hak orang lain. Terus dampak negatifnya apa? Yang pertama, meremehkan orang lain yang menjadikan orang tidak suka keberadaannya. Yang kedua, mempersempit gerak pergaulan di masyarakat karena perbuatannya itu. Jadi karena orang lain tidak suka, akhirnya dia dikucilkan. Yang ketiga, sifat ananiah itu akan memunculkan sifat iri dalam hatinya, iri dan dengki. Jadi sifat ananiah itu bisa menumbuhkan sifat tercela yang lain. Salah satunya adalah sifat iri dan dengki. Terus yang seterusnya, bagaimana cara menghindari sifat ananiah itu? Yang pertama, mengendalikan diri dan tidak pengen menang sendiri. Ya, yang kedua, merasa bahwa dirinya itu masih kurang, banyak kekurangannya dibanding dengan orang lain. Ini nanti akan menumbuhkan sifat-sifat yang baik, ya, bukan egois. Kalau orang itu merasa dirinya masih kurang, banyak orang lain yang lebih pandai, melebihi dia, itu nanti sifat ini gandengannya
biasanya adalah sombong. Ini Anania ini gandengannya itu sombong. Terus cara menghindari Anania yang ketiga adalah selalu menghargai orang lain. Jadi kita upayakan agar kita ini tidak mempunyai sifat-sifat tercela, yang salah satunya adalah anania. Yang kedua adalah putus asa. Putus asa itu tidak punya harapan, tidak punya cita-cita, tidak punya semangat hidup. Ya, orang yang putus asa itu ketika mau melangkah itu sudah takut. Saya nanti berhasil atau tidak ya? Saya nanti diterima atau tidak ya? Ketika saya usaha, takutnya nanti bangkrut. Padahal belum melangkah. Ini sifat-sifat orang yang mempunyai sifat putus asa. Ini. Terus ada beberapa hal yang menyebabkan orang berputus asa. Salah satunya adalah lupa terhadap tujuan hidupnya. Tujuan hidup kita itu adalah beribadah kepada Allah. Ya, Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi orang yang putus asa berarti lupa akan tujuan hidupnya. Ibadah itu bukan hanya sholat saja, tapi seperti kalian menuntut ilmu, belajar dengan rajin, ya, bekerja dengan keras, berbuat baik terhadap orang lain, itu tidak termasuk ibadah. Terus yang nomor dua, tidak mensyukuri nikmat Allah atau kufur nikmat. Padahal Allah sudah memberikan kenikmatan yang tidak ternilai harganya. Seperti badan kita yang sehat ini. Badan kita yang sehat ini perlu disyukuri. Dulu pembahasan kita tentang syukur. Syukur itu ada 3 macam. Syukur dalam hati, yakin percaya bahwa semua kenikmatan yang kita terima ini berasal dari Allah. Yang kedua, syukur bilisan, melalui ucapan, gitu. Itu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Kalau fisik kita kuat, kita gunakan untuk bekerja. Itu berarti mensyukuri nikmat Allah. Nih. Terus yang ketiga, orang yang menyebabkan putus asa itu adalah biasanya tidak mau mempelajari ajaran-ajaran agama atau tidak paham terhadap ajaran-ajaran agama. Padahal di dalam ajaran agama Islam kita itu disuruh untuk yang pertama menuntut ilmu, biar pandai, bekerja keras, biar kebutuhan hidup kita tercukupi. Ini yang keempat, terlalu membanggakan harga dirinya. Orang yang putus asa biasanya punya sifat mudah malu. Itu apa? Mudah malu. Saya nanti ketika di sana tidak diterima, saya nanti mau bekerja diejek orang lain. Jadi namanya tidak percaya diri. Tidak percaya diri atau pesimis, ya, pesimis. Terus dia terlalu gampang tersinggung, ya, mudah tersinggung. Orang yang punya sifat putus asa itu biasanya mudah tersinggung. Ada temannya ngomong sendiri dengan temannya yang lain, dengan berbisik-bisik, seolah-olah dia merasani dirinya. Ini
Terus seterusnya, bagaimana cara menghilangkan sifat putus asa agar hilang dari diri kita? Yang pertama, selalu berpikir positif, husnudon. Kalau semua orang lain bisa, saya juga bisa. Nah ini, bahwa gagal itu adalah awal dari keberhasilan. Itu husnudon. Orang yang berhasil pasti pernah gagal. Jadi jangan gagal satu kali sudah putus asa. Yang kedua, percaya diri bahwa kita punya kelebihan. Manusia diciptakan oleh Allah itu punya kelebihan masing-masing. Ya, satu kelas ini setiap anak punya kelebihan masing-masing. Cuma kalian ada yang sudah tahu bakatnya, kelebihannya, ada yang belum tahu kelebihannya. Nanti kalau sudah dewasa semua, sudah tidak sekolah semua, nanti kalian akan tahu apa kelebihan saya. Dan kelebihan itulah yang kalian asah. Ya. Ini. Terus yang nomor 3, terus berkarya, berusaha, ya, berkreasi dan berdoa. Nih, jadi cara menghilangkan sifat putus asa dalam diri kita. Apa dampak negatifnya putus asa itu? Yang pertama, merugikan diri sendiri. Karena dengan sifat putus asa tidak akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Karena apa? Tidak mau berusaha, tidak mau bergerak, sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Pengen kaya, nggak mau bekerja. Pengen pandai, tidak mau belajar. Ya. Pengen disenangi oleh orang lain, tapi dia tidak mau memperbaiki perbuatannya. Nih, yang nomor 2, akan mendapat siksa dari Allah karena termasuk orang yang kufur nikmat. Nih, mengingkari kenikmatan Allah. Yang nomor 4, sulit berkembang. Orang yang putus asa, mempunyai sifat putus asa itu sulit berkembang karena tidak mau berusaha itu tadi. Ya, dan ada perasaan takut gagal. Yang nomor 4, tidak punya harapan dan masa depan yang baik. Jadi orang putus asa itu ibaratnya mayat hidup. Mayat hidup, dianggap mayat belum mati, ya. Tapi kalau bukan mayat masih hidup. Ini. Seterusnya, materi yang seterusnya adalah tentang godok. Godok adalah pemarah. Godok itu mudah emosi, mudah tersinggung, gampang marah. Ini apa sebab orang itu marah? Kalau marahnya normal, biasanya sebab-sebabnya misalkan bercanda dengan temannya secara berlebihan. Akhirnya temannya marah. Nah, bercanda boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan meniru di medsos. Misalkan temannya masih tidur, langsung dibangunkan, ya, langsung disuruh jalan. Itu bisa menyebabkan bahaya. Orang yang tidur itu sebelum bangkit, ya, belum berdiri, harus duduk dulu beberapa saat, langsung berjalan. Itu nanti saraf itu bisa terganggu. Efek negatifnya yang paling parah adalah bisa stroke. Bahaya itu. Jadi itu tadi, bercanda boleh, tapi jangan berlebihan. Atau misalkan temannya sedang berdiri, kursinya ditarik,
Akhirnya temannya ketika mau duduk jatuh. Ini. Terus yang nomor 2, sebab orang marah itu adalah karena suka merendahkan orang lain, suka menghina orang lain, suka mencaci maki orang lain. Jadi orang normal itu kalau dihina marah atau tidak? Pasti marah. Ya. Ini. Yang ketiga, berdebat tanpa ilmu. Jadi kalau bahasa Jawanya udur-uduran, tapi tidak ada manfaatnya. Berdebat tanpa ilmu, jadi namanya debat kusir namanya. Ini yang menimbulkan pertengkaran. Terus ciri-ciri orang yang mudah marah, yang pertama, tidak mampu mengendalikan emosinya. Marah itu ada yang bermanfaat. Ketika kalian menjadi seorang atlet tinju, ya, ketika menjadi atlet tinju, marah itu sangat diperlukan. Ya, coba bayangkan kalau seorang atlet nggak punya rasa marah, misalkan, ya, ketika dipukul oleh lawannya, dia diam saja, sabar. Akhirnya tujuannya kan menang, gitu. Tujuannya kan menang, bertanding. Kalau kita tidak membalas, akhirnya kan kalah. Nih, tapi marah di sini, yang kita bahas di sini, Gondok, itu marah yang dilarang. Sedikit-sedikit marah. Nah, dilihat temannya saja marah, alasannya memelototi, menelengi. Temannya bisik-bisik dengan teman yang lain marah, alasannya ngerasani. Nah, ini dan terus ciri-ciri orang yang marah yang nomor 2 adalah menganggap dirinya paling benar. Jadi ketika musyawarah, misalkan musyawarah pengurus kelas, ada salah satu pengurus kelas itu yang punya sifat gampang emosi, egois. Nah, keputusan rapat sudah bulat tapi dia tidak mau menerima karena tidak sesuai dengan pikirannya. Hanya dia marah. Semuanya dimarahi. Ya, semuanya dibenci. Ini. Jadi sifat marah kaitannya dengan sifat egois itu sangat erat sekali. Yang nomor 3, memiliki rasa dendam, mudah dendam. Orang yang pemarah itu mesti punya sifat pendendam. Kalau dia tidak berani membalas, dia akan dendam, akan mencari situasi yang pas untuk melampiaskan kemarahannya itu. Terus yang nomor 4 adalah mudah tersinggung, gampang nesu, gampang emosi. Ya. Ini keterangan ini tadi saya kira sudah cukup. Sekarang kita bentuk kelompok sesuai yang kemarin kita diskusikan, ya, atau kita sepakati. Nanti kelompok 1 membahas tentang anemia. Kelompok 1 tentang anemia, kelompok 2 tentang putus asa, kelompok 3 tentang godok, kelompok 4 tentang dendam, kelompok 5 tentang takabur. Ya, ini ada 5 kelompok pas ini. Ya, sekarang dibentuk kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Hari ini kita membahas tentang materi pelajaran ini. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 tadi sudah saya bentuk, yaitu membahas tentang anemia. Kelompok 2 tentang putus asa, kelompok 3 godok,
kelompok 4 dendam, dan kelompok 5 takabur. Jadi silakan mendiskusikan materi tentang akhlak tercela sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Karena waktunya sudah cukup, untuk kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing ya. Coba perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan. Silahkan salam dulu perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang adab Anania. Anania individu, artinya sikap yang hanya memikirkan diri sendiri dan cenderung merugikan orang lain. Kehidupan ini baginya hanyalah untuk diri sendiri. Dia merasa mampu tanpa bantuan orang lain. Sikap ini biasanya menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika mengendarai motor, banyak sekali yang ini sudah sampai tujuan tujuan, sehingga dia hanya memikirkan keselamatan dirinya, tidak memperhatikan keselamatan dirinya saudaranya. Anaknya keluarga atau golongan atau kelompok, artinya sebuah sikap yang memikirkan keluarga atau golongan atau kelompoknya sendiri dan merugikan orang lain. Dia merasa kelompok atau keluarganya adalah yang paling sehingga jika ada kesalahan dalam keluarga atau kelompoknya, dia berusaha membantu semaksimal mungkin. Namun itu ada kesalahan yang melibatkan keluarga atau kelompok lain, dia tidak peduli dan adil saat itu. Sikap semacam ini dibuat dari sikap pribadi. Misalnya ketika ada sebuah program yang mengutamakan adalah keluarganya atau kelompoknya sendiri. Anaknya tidak berusaha, artinya semua aktivitas hidupnya tanpa memikirkan kepentingan bangsa lain. Hal ini terjadi bukan karena rasa yang tapi karena kepentingan pengetahuan dan Ya, anak semuanya, tadi sudah kalian presentasikan hasil diskusi kalian semuanya. Intinya, ya, marilah kita jauhi akhlak tercela ini. Biasakan akhlak yang baik, ya. Untuk besok minggu depan kita akan membahas bab kelima, yaitu tentang adab terhadap orang tua dan guru. Bahkan sebelum kita bahas, nanti kalian baca dulu di rumah, ya. Karena waktu sudah habis, kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah.